kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Selamat malam pemirsa, duka kita untuk Sumatera. Selain mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia, bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Bencana Sumatera juga diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera. Proyek rehabilitasi pasca bencana diharapkan mampu membangkitkan kembali Sumatera. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, berdasarkan informasi dari BMKG, badai Senyar yang sebelumnya menghantam Thailand dan Malaysia menghantam Indonesia pertama kali pada 26 November di kota Binjai, Sumatera Utara. Selanjutnya kemudian meluas ke wilayah lain di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Saat ini Sumatera sedang berduka. Untuk bangkit dari duka, dibutuhkan rehabilitasi besar-besaran di daerah terdampak, dan inilah data awal yang bisa dijadikan acuan untuk rehabilitasi pasca bencana nanti. Data ini dirilis oleh Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal. Berdasarkan data yang dirilis oleh Fitra Faisal, total kerugian bencana Sumatera mencapai 28,8 hingga 37,1 triliun rupiah. Kerugian hingga 37,1 triliun rupiah ini berasal dari kerugian infrastruktur antara 15,2 hingga 20,8 triliun rupiah, kerugian pusat-pusat produksi antara 9,5 hingga 11,4 triliun rupiah, kerusakan pemukiman antara 4,1 hingga 4,9 triliun rupiah. Menurut Fitra Faisal, bencana Sumatera akan mengurangi pertumbuhan ekonomi di kawasan terdampak minus 0,8 hingga minus 2,5%. Inflasi akan terdorong 0,3% hingga 1,2%. Pengangguran akan meningkat 1,2 hingga 3,5% dan bisa menurunkan investasi minus 1,3 hingga minus 4%. Berdasarkan analisis Fitra Faisal, dibutuhkan waktu sekian tahun untuk memulihkan situasi di wilayah terdampak menjadi normal. Untuk kembali ke pertumbuhan ekonomi yang normal, wilayah terdampak butuh waktu hingga antara 12 hingga 18 bulan. Untuk kembali ke angka normal inflasi dibutuhkan waktu 8 hingga 12 bulan. Dan untuk kembali ke tingkat pengangguran sebelum terjadi bencana dibutuhkan waktu 24 hingga 36 bulan. Dan untuk kembali ke level investasi normal, kawasan yang terdampak butuh waktu 14 hingga 20 bulan. Total anggaran pemulihan bencana Sumatera menurut Fitra Faisal membutuhkan anggaran 51 triliun rupiah. Anggaran pemulihan 51 triliun rupiah itu menurut Fitra Faisal dibutuhkan untuk yang pertama dana tunai untuk korban bencana 6,8 triliun rupiah, subsidi upah 5,2 triliun rupiah, insentif UMKM 5,5 triliun rupiah, anggaran bansos 4 triliun rupiah, perbaikan infrastruktur 22 triliun rupiah, dan inilah anggaran terbesar pemulihan pasca bencana Sumatera. Kemudian anggaran pemulihan lahan pertanian sekitar 3 triliun rupiah, dan anggaran pembangunan sistem peringatan dini 4 triliun rupiah. Itulah gambaran kerugian dan anggaran pemulihan bencana Sumatera berdasarkan analisis Fitra Faisal di lapangan hingga hari Selasa malam ini pemirsa. Baru pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah merilis data perkiraan kerugian karena bencana banjir dan longsor. Menurut Pemprov Sumatera Barat, kerugian akibat banjir dan longsor di Sumatera Barat hingga 1 Desember kemarin mencapai kerugian 1 triliun rupiah.
Berdasarkan laporan Pemprov Sumatera Barat, kerugian 1 triliun rupiah itu berasal dari 33.000 rumah yang terdampak, 16.000 hektar sawah yang terdampak, 99 bangunan sekolah yang terdampak, 12 fasilitas kesehatan terdampak, 72 rumah ibadah yang terdampak, 13 perkantoran rusak yang terdampak, 72 irigasi yang terdampak, 10 bendungan rusak terdampak, dan sejumlah jembatan dan ruas jalan yang juga terdampak. Menghadapi dan melalui bencana besar di Sumatera itu sudah sering ditempuh oleh kita, bangsa Indonesia. Berdasarkan data BNPB, dalam 5 tahun terakhir saja, khusus bencana banjir, di Sumatera terjadi ratusan bencana banjir. Tahun 2021 terjadi 84 banjir besar di Sumatera, tahun 2022 terjadi 71 banjir besar, tahun 2023 111 banjir besar, tahun 2024 121 banjir besar, dan tahun 2025 ini terjadi 75 banjir besar di Sumatera. Bukan hanya Sumatera, Indonesia memang rawan banjir. Ada 75,7 juta penduduk Indonesia yang ada di zona rawan banjir. Indonesia ada di peringkat keempat, negara paling terancam banjir di dunia, di bawah Tiongkok, India, dan Bangladesh. Seperti apa kita menghitung kerugian dan anggaran rehabilitasi bencana Sumatera? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.